Rahayu, Rahayu ingkang sari pinanggih, Rahayu sagung dumadi. Selamat pagi rekan kawanku pecinta kanal Kimohan. Selamat bergabung kembali di kanal Kimohan. Agendanya pagi ini berada di kebun subscriber Kimohan, yang mana jeruk di kebun ini tadinya berbuah lebat, dan waktu itu juga pernah diambil gambarnya sama Kimohan beserta tim. Dan di sini itu jeruknya yang berjatuhan itu hampir 8 ton. Hampir tidak panen di sini. Semuanya gugur. Ini bekas-bekas saking lebatnya, juga ada ranting patah kayak begini. Tolong di-shot ini Mas kameramen ya. Loh, ini sampai patah kayak begini. Noh, patah. Oh, sampai patah ini. Jadi menandakan berarti overload waktu itu pembuahannya. Setelah overload juga banyak koloni-koloni lalat itu menyerang. Jatuhnya hitungannya tonasenya sudah banyak sekali. Ini sini perlihatkan sendiri tuh Mas kameramen struktur pohonnya. Akhirnya setelah hampir merana nih menurut Kimohan, jeruk ini merana terlalu lebat, dan setelah itu berguguran bersamaan. Dan pengambilan gambar yang kemarin lusa di sini, walaupun buah jeruk nggak ada, lalat buah jutaan. Kimohan cek. Nah, jadi dari mana asal usulnya lalat tersebut? Ya dari buah-buah kita yang jatuh itu kan ada di dalamnya ada telur lalatnya. Nah itu menetas itu. Wah, akhirnya buar anak pinak dan kerasan memang di kebun ini. Dan itu sudah Kimohan buktikan, videonya sudah ada. Dan ini setelah juga pembuahan yang sangat overload, tolong dilihat struktur daun, ranting ini Mas kameramen. Nah ini dia sudah enggan untuk mengeluarkan bunga lagi. Dan akhirnya kalau dengan bahasa di lokal Kimohan, jeruk ini macet. Begitu Mas ya, Mas kameramen ya, macet ya. Iya. Macet. Akhirnya kayak begini. Dan ini menunggu lagi pertunasan baru lagi, dan nanti setelah tunas itu tua, tumbuh tunas lagi, baru akan disertai bunga. Tuh. Lagi. Seharusnya di musim penghujan saat ini harusnya sudah membawa pentil-pentil buahnya harusnya. Tapi nyatanya nggak ada. Nah ini yang cabang baru, tolong yang cabang baru nggak ada ya, nggak disertai bunga ya. Ya. Nah, nggak ada ya. Ini lagi tolong di shot dekat, nggak ada bunganya. Nah, ini kalau dengan bahasa di Kimohan mek godong tok bro. Nah ini karena itu tadi istilahnya merana, katoran, terlalu banyak buah, dan waktu itu memang dipertahankan. Makanya ini pesan Kimohan begini adikku, ini khususnya bagi yang pemula loh ya. Kalaupun sampean semua itu bertanam jeruk dan jeruknya sudah mulai semuruh itu mendekati matang sempurna, masih semuruh itu. Sebenarnya kalau MDPL di antara 300, 400, 500, 600, 700 itu semuruh itu sudah manis. Rasanya sudah manis adikku. Itu segera kalian carikan informasi tentang bakul yang mau membeli. Jadi jangan pernah kalian tuh menahan jeruk yang sudah matang itu di pohonnya. Karena ini banyak sekali kekeliruan pada sahabat Kimohan. Karena jeruk matang, sudah matang di pohonnya, dan saat matang itu harga jeruk lagi murah, beliau nggak jual. Lebih baik dipertahankan di pohonnya. Itu keliru.
keliru besar itu. Ya, lebih baik cepat dipanen, cepat dihabiskan supaya pohon juga tidak merana seperti ini, gitu loh. Ya. Saya ulang, kalau jeruk di pohonnya sudah matang ataupun semuruh itu kalau di MDPA yang saya sebut tadi itu rasa sudah manis, sudah layak jual semuanya. Itu jangan sekali-sekali dipertahankan di pohonnya karena kalian maunya menunggu harga jeruk tinggi, harga jeruk bagus. Itu enggak efektif sudah. Enggak cocok bagi Kimohan. Selain kalian nanti bisa merusak pohon jerukmu sendiri, ya. Yang kedua, nanti kamu akan banyak mengundang koloni lalat untuk beranak pinak di lahanmu. Tuh jawabannya Kimohan. Ya, seperti yang ini. Walaupun jeruk sudah nggak ada, kemarin lusa 1 minggu yang lalu kan sudah Kimohan ambil nih gambarnya beserta tim kreatif Kimohan. Saya buktikan. Dulu jatuh 8 tonan ini kan, semuanya di sini dan terbuang sia-sia. Akhirnya sekarang bagaimana Mas Agus? Sekarang nggak ada buah dan buah itu sudah membusuk dan hilang. Seolah-olah kalau dilihat dengan mata kepala telanjang begini memang bersih, nggak ada. Dan Kimohan waktu itu bilang sama tim kreatif Kimohan, itu sudah beranak pinak dan itu sudah menetas Mas. Dan sudah dia kerasan di situ. Kalau nggak percaya nanti akan Kimohan buktikan, akan Kimohan bawakan formula makanan lalatnya itu. Ternyata betul. Sampai Mas kameramen Mas Agus itu, tim kreatif Kimohan ini, gedek-gedek sudah. Tahu bukti sendiri di depan mata kepalanya sendiri, gedek-gedek. Lah kayak gini apa bisa ini panen dengan sempurna? Makanya setelah Kimohan amati, Kimohan telusuri, rata-rata petani jeruk di Indonesia itu menanam jeruk dari kecil, bisa merawat sampai pembesaran, bisa sampai perawatan selanjutnya mau dibuahkan, bisa. Rata-rata tidak tanya yang begitu jelimetnya kepada Kimohan tentang obat apa yang dipakai, ini di mix ini di mix itu, insek, fungisida, pestisida. Pembahasan itu sebenarnya pembahasan yang kembali zero, kembali pada anak TK sudah. Hanya ingin menjelaskan pembahasan seperti itu. Kimohan berani bilang semua obat itu bagus, pestisida, insektisida, bagus semuanya, dan semuanya juga jelek. Itu artinya apa? Artinya berarti obat itu kalaupun digunakan terus-menerus pada lahan kita itu penyakit akan resis. Ya, penyakit resis nanti, penyakit jeruk kebal. Makanya minim persiapkan 3 jenis pestisida untuk pengaplikasian di rolling. Misalkan 1 minggu yang pertama pakai obat A, kedua obat B, ketiga obat C, keempat balik lagi pada obat yang A. Itu. Makanya yang komen masalah pestisida di kanal YouTube kan enggak Kimohan jawab. Habis-habiskan energi saja. Ini kebanyakan gagalnya petani itu di pembuahan yang terakhir, di penyelamatan jeruk yang sudah tergantung di pohonnya itu loh. Supaya selamat bagaimana? Karena selama ini berdasarkan praktek yang sudah Kimohan kerjakan dan kawan Kimohan kerjakan, kan obat alat buah hanya bisa mengusir saja. Kadang mengasih perangkap, itu pun yang masuk perangkap hanya sebagian, yang lainnya masih berkeliaran bebas. Itu. Dan ini ada obat yang spesifik sudah, temuan kawan Kimohan seorang profesor ini, efektif sekali. Nah, tuh makanya Kimohan gembar-gemboran gunakan itu biar selamat, biar panen sukses. Begitu, karena merawat jeruk itu biayanya besar, saudaraku. Ya. Kalau di ending-ending terakhir kita enggak gerak cepat, itu nanti kita akan luput, zong, tidak jadi panen seperti di kebun ini.
Ya, begitu saja. Mudah-mudahan apa yang Kimohan sampaikan pagi ini akan selalu menjadikan manfaat tentunya bagi kalian penyimak, peniru, pecinta kanal Kimohan. Begitu saja untuk yang terakhir kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om.